Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya. Dan kalau misalkannya kalian memang sangat senang dengan videonya aku dan konten-kontennya aku kasih, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video aku. Dan di video kali ini aku mau sharing sama kalian tentang sesuatu hal yang jadi kesalahan aku, sifat-sifat aku yang bikin aku kena anxiety. Dan ini memang benar-benar dari pikiran dan sikap buruk aku deh gitu. Dan aku yakin pastinya dari diri kalian ada salah satunya yang sama seperti aku. Dan kalau misalkannya kalian ngerasa sama, aku udah bilang kayak gini, dan semoga kita bisa ketemu dari mana nih masalah kita selama ini ya. Kayak gini, jadi apa sih yang bikin aku dulu itu bisa kena anxiety, berawal dari mana? Dan sebelumnya kan aku udah pernah cerita kalau memang aku itu memang punya banyak masalah problematika sebelumnya, masalah kehidupan yang benar-benar bikin aku bisa kena anxiety. Tapi terlepas dari itu semua, dari trauma kejadian itu semua, jadi berdampak aku memiliki sikap yang atau sifat atau sikap yang mungkin menurutku itu nggak baik untuk diterapkan untuk setiap waktu atau sehari-hari, sampai akhirnya ya itu yang bakal merusak diri aku sendiri. Dan hal itu yang bikin aku ngerusak itu adalah aku itu udah kayak profesor gitu loh gitu. Jadi hal yang jelek dari diri aku itu terlalu banyak menganalisa gitu. Kalian kayak gitu nggak? Jadi dulu aku memang tipikal orang yang selalu menganalisa. Aku menganalisa sesuatu hal yang sebetulnya nggak kayak gitu gitu. Mungkin di antara kalian pasti ada yang kayak gitu. Dan kenapa juga kalian bisa kena anxiety gitu? Karena itu yang bikin sebetulnya bikin awal mulanya kenapa aku bisa anxiety dan aku bisa sadarin itu semua. Dan banyak juga yang cerita sama aku tentang mereka yang berawal dari pikiran mereka sendiri, dan itu benar sekali. Menurut aku itu benar karena dulu juga aku kayak begitu. Jadi aku itu dulu berawal dari pikiran aku sendiri yang aku selalu menganalisa kejadian ke depan gitu. Sebetulnya itu tuh kalau misalkan yang menganalisa kejadian ke depan yang positif itu nggak jadi masalah, tapi yang jadi masalahnya itu aku itu dulu menganalisa sesuatu hal yang buruk gitu loh gitu. Contoh ya, misal aku belum anxiety nih, misal aku keluar ke mall atau lagi cari makan atau kemana aja gitu kan. Nah terus ada orang yang liatin, di situ aku kayak menganalisa gitu, tuh orang liatin ngapain ya, pasti dia mikirin jelek aku gak ya, pasti dia ngapain deh ke aku gitu. Jadi hal itu yang bikin waktu dulu aku tuh kayak menganalisa gitu loh gitu, kayak menganalisa kehidupan diri aku sendiri, menganalisa lingkungan aku, kayak mengkait-kaitkan gitu. Dan itu sebetulnya yang bikin aku ngerusak diri aku, sampai akhirnya segala sesuatu kejadian itu aku dirasa-rasa gitu. Karena apa gitu? Jadi karena mungkin bisa jadi karena mungkin aku dulu pernah banyak banget trauma di masa lalu aku, sampai akhirnya mungkin ya aku mengalami hal ini saking wanti-wanti dari sebelumnya. Akhirnya aku menganalisa duluan, udah kayak dukun, udah kayak profesor aja, segala sesuatunya itu bukan hal yang positif gitu loh yang dipikirin. Jadi negatif thinking terus, karena analisa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu hal yang negatif. Aku punya keluarga dan mungkin mereka nggak pernah ngomongin aku atau ngebahas apa, tapi kayak aku udah nyimpulin duluan, aku udah nganalisa kalau pasti deh mereka tuh kalau kayaknya nggak suka sama aku, misalnya ibaratnya seperti itu. Kalau enggak kayak kita punya teman, mereka nggak ngapa-ngapain tapi udah kita cuman karena mereka disapa terus mereka jutek, mungkin karena dia punya masalah, tapi karena kitanya terlalu menganalisa dan terlalu mengada-ngada keadaan dari pikiran kita sendiri, dan itu malah jadi ngerusak diri kita sendiri. Akhirnya kita tuh jadi kayak kefokus sama sesuatu hal yang gak enaknya itu loh gitu, sesuatu hal pikiran negatif kita, dan itu mempengaruhi pikiran kita sampai akhirnya ya kita jadi cemas keluar, kita jadi malas keluar, kita jadi negative thinking sama orang, padahal mereka cuma niatnya bercanda sama kita. Dan tapi kita dianggap serius karena kita udah menganalisa duluan, atau kalau enggak belum kejadian apa-apa kita udah memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi dan kita udah analisa duluan. Dan itu menurut aku hal-hal yang mungkin jadi penyakitnya aku. Kenapa dulu aku bisa
anxiety, dan sekarang ini aku udah nggak pernah menganalisa lagi itu semua. Jadi padahal mereka cuma niatnya bercanda sama kita, dan tapi kita dianggap serius karena kita udah menganalisa duluan, atau kalau enggak belum kejadian apa-apa kita udah memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi dan kita udah analisa duluan. Dan itu menurut aku hal-hal yang mungkin jadi penyakitnya aku. Kenapa dulu aku bisa anxiety, dan sekarang ini aku udah gak pernah menganalisa lagi itu semua. Jadi kayak aku coba belajar mengerem, dan aku coba filter semua pikiran yang mungkin aku anggap kayak gini loh. Kayak aku keluar, aku lihat orang ini, orang pasti gak seneng nih sama aku, dan aku udah gak pikirin, udah coba ngerem diri sendiri aja gitu. Karena apa yang bisa ngerem diri kita itu cuma diri kita sendiri loh gitu, bukan orang lain. Dan karena banyak banget yang orang-orang itu, mereka itu kayak ya kita tuh kayak banyak banget kita tuh yang kebablasan gitu sampai akhirnya kita itu dikuasai sama pikiran kita sendiri. Dan itu kan memang bener-bener kayak aduh gila deh, udah kayak kita tuh kayak di prank sama pikiran kita sendiri. Kita tuh udah kayak apa ya, udah kayak profesor, udah kayak dukun yang bisa menganalisa masa depan sampai akhirnya dirasa-rasa. Karena banyak banget mereka tuh yang menganalisa tentang soal kematian, tentang soal penyakit, tentang soal kehidupan dan masa depan. Karena sebetulnya nggak perlu kita analisa juga gitu. Walaupun memang ya coba deh kalian berusaha untuk jangan menganalisa atau coba mendalami segala sesuatu kehidupan gitu loh gitu. Karena ya justru itu yang bikin rusak gitu. Dan setelah aku udah jauh lebih membaik, dan ketika aku udah merubah pola pikir aku jadi jauh lebih baik, dan aku jadi nggak banyak menganalisa lagi, aku jadi nggak banyak mikirin macem-macem atau kayak memperluas pikiran aku yang seperti video aku sebelumnya, lebih mempersempit, meminimalisir pikiran aku, dan aku jadi nggak banyak memikirkan satu hal yang ke depan yang belum tentu terjadi. Lebih baik aku memikirkan untuk sekarang aja gitu. Ibaratnya kayak gini, aku nggak mau lagi menganalisa pikiran orang lain, hati orang lain, dan aku cuman hanya memikirkan diri aku sendiri. Ibaratnya kayak sekarang tugas aku mau ngurusin anak, ya udah aku fokus ke situ. Kayak kamu kerja, ya udah fokus ke situ, jangan mikirin kayak kamu menganalisa kayak kamu misalnya kerja, nanti kamu ketemu temen dan dia bakal ngomong apa, dan itu kan yang dipikirin kamu tuh kayak gitu. Kamu kayak menganalisa, ntar mereka pasti bilang sombong sama aku kalau aku nggak nanya. Dan itu analisa konyol yang selalu kita lakuin. Aku bisa bilang ya itu wajar aja kalian kayak gitu, karena dulu aku kayak gitu. Tapi di situ benih-benihnya, masalahnya kenapa kita itu bisa anxiety dan gak pernah sembuh dan juga membaik. Dan itu jadi masalahnya diri aku juga dari dulu. Dan semenjak aku berubah dan aku gak ngelakuin hal kayak gitu, jujur aja aku jadi jauh lebih tenang, jauh lebih enjoy, jauh lebih santai aja. Dan aku udah gak peduliin orang lain, yang penting aku mikirin bagaimana untuk aku makan hari ini, aku makan sama apa, anak aku gimana makannya, aku happy sama diri aku sendiri. Itu mau aku nyanyi kayak, mau aku main TikTok kayak, mau aku happy ibaratnya kayak dengerin musik kayak, mau aku nonton YouTube kayak, mau aku istirahat, mau aku beres-beres rumah, pokoknya aku nikmatin tujuan aku, hidup aku pada saat itu. Jadi aku persempit lagi pikiran aku, dan aku udah ninggalin pikiran yang terlalu menganalisa gitu. Karena ya itu justru itu, walaupun mungkin memang benar mereka tuh nggak suka sama kamu, atau kamu ngedenger omongan orang lain, udah bodo amat gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi untuk kalian coba deh untuk jangan lagi menganalisa segala sesuatu yang bikin kamu ngerusak diri kamu, karena itu yang menurut aku bikin kamu ngerusak dan kamu bisa kena anxiety kamu lebih parah. Dan itu yang terjadi sama diri aku waktu pada saat itu. Oke, mungkin pemahamannya aku pikirin ini ada yang sama dengan kalian, dan semoga bermanfaat video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.